Suara tembakan mungkin perlahan mereda, tetapi perang di Gaza belum menemukan ujungnya. Dan justru ketika rakyatnya berada dalam keadaan paling rapuh, musibah lain datang menghantam. Banjir musim dingin yang menewaskan puluhan orang dan menenggelamkan tenda-tenda pengungsian. Hujan deras yang turun berhari-hari mengubah tanah yang hancur oleh perang menjadi lautan air yang menyeret apapun di jalannya. Ribuan orang yang tinggal di tenda darurat kini kehilangan satu-satunya tempat berlindung. Seakan-akan bumi dan langit ikut berduka. Tanah yang retak oleh ledakan kini tersapu air dan rakyat yang lelah bertanya-tanya, apakah ini hanya bencana alam atau sebuah isyarat ilahi di tengah konflik yang tak kunjung padam? Dalam Alkitab, Tuhan sering memakai elemen alam, air, badai, banjir, sebagai tanda goncangan dan pemurnian bagi bangsa-bangsa. Kitab suci mencatat, apabila Tuhan melepaskan air, bumi pun hancur olehnya. Ayub 12 ayat 15. Dengan air bah yang meluap, Tuhan mengakhiri suatu tempat. Nahum 1 ayat 8. Ketika air bah melimpah, hanya mereka yang berlindung kepada Tuhan yang selamat. Mazmur 32 ayat 6. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa banjir bukan sekedar fenomena alam, seringkali menjadi simbol teguran bagi tanah yang dipenuhi kekerasan. Itulah sebabnya sebagian orang melihat banjir besar di Gaza ini sebagai goncangan ganda. Goncangan dari peperangan dan goncangan dari alam. Ketika kekerasan menjadi budaya, ketika peperangan diwariskan, ketika kebencian menjadi ideologi, maka goncangan tidak hanya datang dari manusia, tetapi juga dari alam semesta. Gaza mengalami 4 goncangan sekaligus. Dari atas, serangan dan perang. Dari bawah, banjir dan tanah yang tidak lagi stabil. Dari dalam, ideologi yang menyesatkan generasi muda. Dari rohani, teguran Tuhan agar tanah itu berbalik dari jalan kekacauan. Para nabi menggambarkan masa seperti ini sebagai masa di mana air bergemuruh, bangsa-bangsa bergejolak, dan tanah mengalami guncangan demi guncangan. Namun penting untuk dipahami, Tuhan tidak membenci rakyat Palestina. Mereka adalah ciptaan yang dikasihinya. Yang digoncangkan Tuhan adalah ideologi kebencian yang menguasai wilayah itu, roh kekerasan yang menyesatkan generasi, dan pemimpin bersenjata yang menyeret rakyat ke dalam peperangan tanpa akhir. Banjir ini, dalam kacamata rohani, bukan kutukan untuk membinasakan manusia, melainkan pukulan terhadap sistem, ideologi, dan roh kekerasan yang telah menguasai tanah Gaza selama puluhan tahun. Air yang menggenang itu seakan berkata, berhentilah memuliakan kekerasan, bukalah pintu bagi damai, lepaskan ideologi yang membawa kehancuran. Namun bila goncangan ini tidak dihiraukan, jika panggilan Tuhan tetap diabaikan, maka gelombang berikutnya bisa saja lebih dahsyat dari sebelumnya. Pada akhirnya tersisa satu pertanyaan besar. Apakah Gaza akan mendengar teguran Tuhan atau membiarkan kutukan ini berlanjut sampai tanah itu tidak lagi mampu menopang kehidupan? Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di tengah kisah tentang Gaza yang digoncang peperangan dan banjir besar, kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika bumi dipenuhi kekerasan dan hati manusia jauh dari jalannya. Goncangan, entah melalui manusia, entah melalui alam, selalu memiliki satu tujuan yang sama. Membangunkan kembali hati yang tertidur, menggugah tanah yang mengeras, dan membawa manusia kembali kepada terangnya. Apa yang kita lihat di sana bukan sekadar berita dari negeri jauh. Itu adalah cermin bagi dunia dan bahkan bagi kehidupan kita pribadi, sebab tanah yang dipenuhi kekerasan akan terguncang, dan hati yang penuh kebencian akan roboh oleh gelombang hidup. Namun kasih Tuhan selalu mendahului penghakiman. Ia tidak ingin ada satu jiwa pun binasa, tetapi supaya semua orang datang kepada pertobatan. Seperti tertulis, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Maleakhi 3 ayat 7. Firman ini tidak hanya berbicara kepada bangsa-bangsa, tetapi juga kepada setiap hati yang mendengarkan renungan ini. Tuhan memanggil kita untuk kembali, untuk membiarkan Dia membersihkan, memperbaharui, dan menghidupkan kembali jiwa kita.
Ketika kita menyaksikan Gaza digoncang air dan perang, kita diingatkan bahwa hidup ini rapuh dan damai sejati hanya akan lahir ketika manusia memilih berjalan bersama Tuhan. Air bah bisa meruntuhkan benteng, tetapi firman Tuhan mampu membangun kembali jiwa yang hancur. Sebab Alkitab berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, penolong yang selalu hadir dalam kesesakan. Mazmur 46 ayat 2. Jika badai hidup hari ini datang dalam bentuk luka batin, konflik keluarga, kehilangan, kegagalan, atau tekanan yang seakan menghanyutkan, ingatlah bahwa Tuhan yang memegang kuasa atas air bah juga memegang hidup kita. Goncangan mungkin terjadi, tetapi hati yang berpegang pada Tuhan tidak akan dibiarkan tenggelam. Dan seperti banjir yang menarik segala kekotoran, Tuhan pun sedang menarik keluar hal-hal yang menghalangi kita untuk hidup dalam damai-Nya. Hari ini, mari kita belajar dari bangsa-bangsa. Jika Gaza digoncang agar kembali kepada Tuhan, maka kita pun dipanggil untuk membuka hati, melepaskan segala bentuk kebencian, kepahitan, dan cara hidup yang menjauhkan kita dari hadirat-Nya. Sebab firman Tuhan berkata, Aku akan memulihkan kamu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Yeremia 30 ayat 22. Ini janji bagi mereka yang kembali. Ini harapan bagi setiap jiwa yang merindukan pemulihan. Dan inilah panggilan bagi kita hari ini, membiarkan Tuhan menangani bagian-bagian hidup yang telah lama roboh, agar damai-Nya mengalir kembali seperti sungai yang jernih. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menutup renungan ini dengan hati yang terbuka. Kiranya setiap goncangan yang terjadi di dunia mengingatkan kita untuk berdiri lebih dekat kepada Tuhan, dan setiap banjir yang kita saksikan membuat kita kembali menghargai anugerah dan perlindungan-Nya. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan, menguatkan, dan memurnikan hidup kita, agar kita semakin serupa dengan Kristus dan menjadi pembawa damai di tengah dunia yang terus bergoncang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepada-Nya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri,
agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan.
sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.